Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali dalam channel YouTube AKBP Cijantung. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungkan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 42 ayat 21. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, menurut pendapat para medis, orang yang lanjut usia sangat gampang dihinggapi penyakit lupa. Tidak heran bila seorang lansia suka lupa di mana kuncinya diletak, di mana kacamatanya diletakkan, lupa di mana surat-surat berharga disimpan. Namun, kita juga tidak heran bila orang muda gampang lupa. Misalnya lupa menyampaikan terima kasih saat menerima sesuatu, lupa dengan nasihat orang tua atau gurunya. Demikian halnya dengan umatnya, bangsa Israel. Mereka suka lupa dengan pertolongan Tuhan. Mereka lupa dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Misalnya setelah mereka pulang dari Mesir, Allah hanya ingin supaya mereka setia berbakti kepadanya, namun tiba-tiba mereka lupa. Saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, tetapi mereka di bawah gunung tiba-tiba menyembah ular tembaga. Padahal Tuhan selalu setia akan janjinya kepada Yakub Bani Israel. Ia akan memberkati bangsa pilihannya sendiri dan tidak akan pernah melupakan mereka. Bahkan Tuhan telah menghapuskan segala dosa pemberontakan bangsa Israel seperti kabut diterbangkan angin, seperti awan yang bertiup. Tuhan telah menebus Israel. Mereka tidak perlu takut, hanya perlu kembali kepadanya. Sebenarnya mereka lebih pantas dihukum keras dan kemudian dibinasakan sebagai akibat menyembah Allah lain. Sebagai Allah yang cemburu, ia merasa disakiti. Ia menghajar mereka namun kembali mengampuni dan memulihkan mereka. Tindakan Allah yang tidak membalas dengan setimpal kejahatan dan dosa-dosa mereka sebagai tindakan anugerah yang patut disyukuri. Oleh karena itu ingatlah keselamatan dan kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Ayat harian kita hari ini juga merupakan pengingat penuh kasih dari Tuhan kepada umatnya, Israel, dan terlebih kepada kita yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan menegaskan dua hal penting. Pertama, identitas yang berasal dari Tuhan. Allah mengingatkan bahwa Israel adalah hamba-Nya, bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah sendiri yang telah membentuk dan memilih mereka. Ini berbicara tentang identitas yang bersumber dari Allah, bukan dari usaha manusia. Yang kedua, kasih setia yang tak berubah. Ini adalah janji luar biasa dari Allah yang menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaannya tidak tergantung pada keadaan atau kesetiaan manusia. Bahkan ketika Israel sering jatuh dalam penyembahan berhala dan ketidaktaatan, Allah tetap mengingat mereka. Maka siapapun saat ini yang merasa tidak layak, gagal, atau jauh dari Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak melupakan kita. Identitas kita sebagai anak-anak Allah tidak tergantung pada pencapaian, melainkan pada siapa yang membentuk kita, yaitu Tuhan sendiri. Dalam masa sulit atau penuh keraguan sekalipun, kita bisa berpegang pada janjinya, Engkau tidak akan kulupakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami dalam segala kebutuhan hidup kami. Engkau mencukupkan kami. Engkau melindungi kami dan memberikan hari baru, bahkan selalu membekali kami dengan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak melupakan orang-orang yang percaya kepadanya. Walaupun kami sering melakukan dosa, berulang kali melakukan dosa di dalam kehidupan kami, tetapi kesetiaan Allah mengasihi kami melebihi semuanya itu.
Tetapi Bapa di sorga, melalui firman Tuhan hari ini juga kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup lebih baik lagi di dunia ini, menjauhkan diri kami daripada dosa dan hidup seturut dengan firman Allah. Maka bantu dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami layak melakukan segenap perintah-Mu di dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami selama kami hidup di tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur pada hari ini saudara dan saudari kami, bahkan keluarga yang merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Mereka bersuka cita, kiranya Tuhan masih menambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya semuanya berkat yang mereka terima menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan puji-pujian bagi nama Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, saudara-saudari kami juga yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pengobatan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Seluruh warga jemaat HKBP Cijantung dan juga pendengar firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan kami, langkah kaki kami kemanapun kami pergi pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat bekerja dan Tuhan Yesus memberkati.